yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini, Senin 28 November 2022 di Kabupaten Kayong Utara, bersama kita dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara yang sangat luar biasa, yakni Bintang Pengolahan Lahan Gambut dan Mangrove yang diselenggarakan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Daniel Johan SEMB. Boleh berikan aplaus untuk rangkaian acara. Terima kasih kami sampaikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, untuk mensyukuri rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa dan iring harapan semoga acara ini sampai akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Surya Aditya SHMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan harapan acara kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. Ala baina wa ala niyati sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'amul kabir. Ya Rabbana alhamdulillah ya Malik jalan dan mu'alim sultan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, kami berkumpul di pagi hari ini berharap akan keridhaan-Mu, berjalan dengan lancar acara kami di pagi hari ini dan membawa sebuah keberkahan dan hasil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma ij'alna wal auladana min ahli al-ilmi ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Alias Labu, anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
hadir di daerah kami yang disediakan kali ini. Terima kasih banyak Pak dan selamat datang di kepada yang hormat Bapak Janitri Raharjo beserta rombongannya, Pak kepada yang hormat Bapak Hermawan di mana sudah ketemu ya di DPD, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung, dengan hormat dari pihak kehutanan juga ada Pak ya. PPI. Kepada yang terhormat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kalimantan Utara dan pada saudara-saudara yang hadir pada hari ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak dengan muka-muka. Inilah Pak wajah-wajah kami. Yang masyarakat ini sengaja Pak Daniel kami bawa ke sini pertemuan ini. Kenapa tidak di Gunung Malah atau di Pendopo supaya lebih merakyat. Karena kita datang dari rakyat kembali kepada rakyat. Jadi pas ini kan gak suka bungkam gitu. Kalau kayak di Pendopo agak resmi Pak Daniel agak bungkam, mungkin masyarakat agak sungkan gitu. Tapi di sini mereka tampil apa adanya supaya kita bisa curhat dari hati kami. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadiran Allah yang ada pada pagi hari dan siang ini kita telah dikurnia nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat hadir di dalam rangka intek Bapak Daniel Johan, anggota DPRD Komisi 4 Dapil Kalbarhan. Beliau ini yang sering kalau di YouTube itu yang sering bantu anak pertanyaan beliau ini Pak Sekalbar, maka ngajak di kayu saja. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak dan banyak membantu Kabupaten Kalimantan Utara selama di wilayah pertanian. Cuma hari ini kita sosialisasi masalah gambut. Pak, semoga Bapak dapat ilmu hari ini. Bapak punya lahan gambut, tapi kami di daerah Kabupaten Malai, di Taman Nasional Gunung Palung, yang bisa nanti belum sebentar masuk kantor tanya jawab nanti dialog atau bertanya masalah daerah kawasan bisa dimanfaatkan atau tidak. Nah, ini hari ini narasumber ini canggih-canggih semua. Jadi Bapak akan terjawab. Jadi jangan merasa Bapak menggarap jadi tersangka. Karena hari ini aturan dan peraturan kita hidup di negara hukum, kita taat kepada aturan. Jangan sampai Bapak menggarap lahan sendiri atau daerah termasuk daerah kamu jadi tersangka pula. Nah, ini yang perlu Bapak ketahui. Minta masukan dari Bapak Daniel Johan dari Balai Taman Nasional Gunung Palung. Karena di Kayong ini Pak Dani dikelilingi oleh daerah kawasan, baik di ibu kotanya maupun di daerah kecamatan kepulauan. Hampir 60% nggak salah saya, 40% daerah kawasan. Nah, ini yang membuat kita juga sempit untuk ada jadi seorang petani. Bahkan di daerah kawasan kepulauan kemarin ada mendirikan SMK Pak Daniel juga jadi masalah karena masuk daerah kawasan yang disodorkan oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah kemarin sudah jalan ada jalan keluarnya, sudah beli di tanah penduduk bersama Bapak dari BPK kami. Jadi mudah-mudahan hari ini kami Pak Daniel, Bapak dari Balai memberikan kami ilmu lah kepada masyarakat kami ini. Semoga hari ini bermanfaat hasil pertemuan hari ini. Dan kawan-kawan mungkin saudara-saudara kami hari ini masih buta masalah aturan hukum yang ada di negara ini, masalah lahan daerah-daerah kawasan. Mudah-mudahan ada masukan dari DPRI, dari Taman Nasional memberikan kami wajangan lah asosiasi satu produk-produk hukum yang sudah ada di Indonesia ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang Sambutan selanjutnya yakni dari Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan BRE yang diwakili oleh Bapak Janitri Raharjo, SUMSC. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPRI, kemudian yang kami hormati Bapak Alias, mohon maaf kalau penyebutan belum begitu akrab Pak, dari DPRD Kabupaten Kayong, yang kami hormati Pak Himawan dari Balai Taman Nasional Gunung Palung,
kemudian ada kawan-kawan kami dari Balai PPI Pak Sahat, dari BKSDA Pak Barata, dan teman-teman semua yang kami hormati pula mungkin Bapak Samad, Bapak Kades, dan ibu-ibu warga di lingkup Kabupaten Kayong Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul di lokasi ini dalam kegiatan sosialisasi atau BINTEK, kegiatan-kegiatan terkait bidang restorasi gambut maupun rehabilitasi mangrove. Pada hari ini permohonan maaf Pak Deputi, Pak Tris, Deputi Bidang Konstruksi yang seyogyanya hadir karena mendampingi juga Bapak Wakil Ketua Komisi. Ada kegiatan lain di lokasi yang lain tidak dapat hadir dan mewakili kami selaku Kepala Kelompok Kerja untuk restorasi gambut di wilayah Kalimantan dan Papua. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih telah hadir pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi ataupun bimbingan teknis hari ini terkait dengan restorasi gambut maupun rehabilitasi. Nah, inilah memang tugas-tugas kami juga terkait dengan edukasi, sosialisasi, sehingga potensi-potensi yang terkait dengan gambut maupun dengan mangrove bisa tersampaikan ke masyarakat. Apalagi program Pak Jokowi. Kalau Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu melihat televisi, kita baru saja menjadi penyelenggara yang besar, yang hebat di Bali di 2020 yang mengundang kepala negara lain, ada 20 negara termasuk Indonesia bertemu di Bali. Nah, yang ditunjukkan itu showcase-nya adalah mangrove. Begitu Pak Presiden sangat bangga bahwa Indonesia memiliki mangrove terluas ya di dunia. Dan kita juga melihat mungkin Bapak Ibu di sekitarnya ada mangrove ya, ada nipah, mungkin ada reservoir, itulah termasuk mangrove yang Pak Presiden kita banggakan. Nah, kami juga mendapat tugas, salah satunya melakukan pendekatan ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, karena mangrove gambut itu menjadi kebanggaan kita untuk ke dunia internasional. Negara-negara lain itu sudah melihat Indonesia karena punya kontribusi dua itu, yang mangrove, yang gambut. Nah, ke depan Indonesia itu akan memainkan peran yang penting karena punya dua hal itu. Nah, dalam dunia internasional maka dikenal dengan namanya apa ya, NDC atau penurunan emisi. Salah satunya dengan cara melindungi mangrove dan gambut. Kalau kita berhasil melindungi itu, negara lain itu siap membayar kompensasinya. Bentuknya macam-macam. Ada bantuan dari negara asing keluar ke dalam Indonesia. Ada Norway, ya, bahkan kemarin dari Arab Saudi, Jerman, semuanya, Inggris, asal Indonesia mampu atau mau menjaga mangrove dan gambut. Nah, salah satunya kegiatan ini bersama Pak Daniel Suhan, kami karena kami mitranya adalah Komisi 4, bersama-sama bertemu dengan Bapak Ibu melakukan edukasi, sosialisasi terkait dengan program-program restorasi baik gambut maupun mangrove. Kami mohon maaf dari BNPM dalam menyelenggarakan, ada kekurangannya, ada kesalahannya, tapi inilah kami ingin bertemu dengan Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Alias dengan suasana yang lebih akrab. Mungkin itu yang ingin kami bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, merupakan rangkaian acara selanjutnya. Marilah kita simak dengan sesama sambutan dan arahan dari Komisi 4 DPR RI Bapak dan Johan SLMM sekaligus membuka acara BINTEK pengolahan lahan gambut dan mangrove. Kepada Bapak dan Johan kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Pak Janibri, terima kasih. Kemarin kalau dari Jakarta dari rumah itu tidak subuh, terus lanjut sampai di Ketapang dan Kayong. Nah, waktu dari Pontianak ke Ketapang kita satu pesawat dengan Pak Jani. Pak Jani jauh-jauh dari Jakarta, padahal sebelumnya udah punya rencana untuk nonton bola, tapi akhirnya harus di sini untuk kita semua. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang kita hormati sahabat saya, senior saya, Pak Elias. Siapa yang nggak kenal Pak Elias? Siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal juga. Ya, DPRD Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih Pak Elias yang sudah hadir bersama kita. Padahal kemarin baru ada acara sholawatan di Spotify. Malam-malam tapi subuh-subuh sudah kesini untuk kita. Yang kita hormati ada Pak Himawan, Kepala TNBP. Ini setengah acara Pak Himawan, nanti yang perlu setelah siang. Nah, siap-siap dikeroyok kan. Yang kita hormati ada Pak Sahat. Terima kasih Pak Sahat. Ada Balai Pak Barata dan Pak Agus. Agus mana? Agus ya, Agus dari Polhut beserta seluruh jajaran kadis pemerintah daerah yang hadir, seluruh jajaran balai-balai yang hadir, khususnya ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, banyak petani nelayan ya, dari warga yang kita banggakan warga Kayong Utara. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari berbagai daerah di Kayong. Hari ini kita melakukan bimtek mengenai gambut dan mangrove. Mudah-mudahan bimtek hari ini memberikan manfaat bagi ibu bapak sekalian agar lebih paham, ilmunya lebih tinggi. Nah, tapi Pak Adan, di Kayong ini gambut tidak terlalu besar dan tidak terlalu menimbulkan masalah seperti di kabupaten lain, seperti utamanya Budaya termasuk Ketapang yang sering terjadi kebakaran lahan. Jadi kalau di Kayong mungkin hanya sekitar 2.000-an hektar, meskipun besar hektar, tapi dibanding yang lain sangat kecil. 2.000 hektar gambut di Kayong termasuk gambut yang bisa ditangani dengan baik. Itu juga berkat masyarakat. Kita ucapin terima kasih. Nah, tapi sebaliknya yang banyak di Kayong Utara itu adalah mangrove. Dulu BRG, sekarang sudah tambah tugas menjadi BRGM. Sehingga dalam pelatihan hari ini mungkin nanti selain persoalan gambut yang perlu banyak didiskusikan adalah mangrove. Bagaimana kita menjaga mangrove dengan baik. Termasuk kalau ada lokasi-lokasi mangrove yang sudah kritis, ya itu disampaikan ke Pak Jani, sehingga Pak Jani bisa mencatat, kita bisa melakukan rehabilitasi mangrove. Tetapi yang utama adalah, nah ini harus ada terobosan seperti yang dilakukan KLHK, meskipun kayak orang tua kan. Bagaimana di dalam lahan mangrove, di dalam gambut kita sudah lakukan, sehingga di dalam lahan gambut yang sebelumnya selalu yang muncul adalah menimbulkan masalah, tetapi terobosan yang dilakukan oleh BRGM adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga gambut dengan baik, tetapi pada saat yang sama bisa mengelola gambut secara ekonomi dan menghasilkan pendapatan tambahan untuk masyarakat. Nah, tinggal yang belum adalah mangrove. Bagaimana kawasan mangrove dengan proposal yang ada, masyarakat bisa menjaga mangrove, tetapi pada saat yang sama bisa mengelola mangrove, menghasilkan pendapatan tambahan untuk masyarakat. Yang paling utama, yang paling strategis, bukan hanya buat mangrove, bukan hanya buat
masyarakat di sekitar mangrove, tetapi untuk Indonesia masa depan, yaitu mangrove menjadi tempat yang sangat baik, yang sangat cocok untuk mengembangkan yang kita sebut dengan kepiting. Kalau itu bisa dilakukan oleh BFDM, wah luar biasa. Pertama, kepiting itu pasarnya masih sangat besar, yang belum bisa dipasok bukan hanya oleh Indonesia tapi oleh dunia. Yang kedua, harga kepiting sangat stabil dan sangat tinggi. Yang ketiga, kita dari misalkan 100% permintaan, paling kita baru 5% berhasil memasok ekspor kepiting, sehingga masih sangat besar 90% yang bisa kita siapkan. Yang keempat, yang jauh lebih menguntungkan dari udang, kalau udang tidak ada masalah di hama, kepiting tidak ada hama, tahan dari persoalan hama. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kepiting itu seperti lobster, menghasil. Kita sudah punya teknologi menghasilkan benih telur menjadi benih benur kepiting, itu sudah bisa. Tetapi yang menjadi masalah adalah dari benur kita besarkan menjadi anak itu yang belum. Terlalu mahal, terlalu rumit, sehingga bayi-bayi kepiting yang sudah dilahirkan oleh teknologi, oleh balai, itu harus dibesarkan di lahan mangrove. Dia hanya bisa besar di lahan mangrove. Begitu menjadi balita, baru dari situ kita besarkan ke budidaya. Nah, kita dorong untuk kayong. Nah, ini menjadi tantangan Pak Dhani, menjadi tugas Pak Dhani, karena belum ada dan mungkin kayong terbaik mangrove. Dalam pengertian ini dari kota ke mangrove nggak lama, hanya 5-10 menit. Akses jalannya sudah ada, tetapi kawasannya cukup steril, sehingga kita berharap, kita dorong ada program rintisan dari BRDM menjadikan Kayong Utara menjadi pilot project mengatasi, mengelola, menjaga mangrove, melibatkan masyarakat dari aspek pengelolaan ekonomi. Kemudian kita akan lanjut dengan balai. Itu balai, kalau nggak balai nggak bisa juga karena ada balai yang bisa dilepaskan. Nah, kenapa Indonesia hanya baru sanggup memasok 5% kebutuhan dunia? Atau itu nggak hanya itu, nggak dunia, hanya beberapa negara besar itu. Karena saat ini karena kita sulit untuk menghasilkan bibit untuk membesarkan bayi, jadi sekarang semuanya full adalah hasil alam yang kita ambil hasil alam. Hasil alam itu dengan hasil lain yang dalamnya kurang supaya kita musnah. Dengan hasil alam ini kita cukup besar, termasuk kurang dari 5%. Jadi mudah-mudahan di teks hari ini ada ilmu pengetahuan yang bisa didapat, ada potensi, ada kemungkinan bagaimana masyarakat Kayong bisa mengelola mangrove, menjaga mangrove dengan baik, tetapi kita dorong meningkatkan aspek ekonomi. Selain menjaga, tetapi juga bisa menghasilkan. Jadi demikian dari hari ini yang hadir ini semua para ahli. Ahli di bidang mangrove, di bidang yang berhubungan dengan tanah dan hutan dan pohon. Selain ahli bola juga kayaknya. Buat pertandingan bagus juga nih. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti berita ini. Kalau ada yang kurang dipahami, kalau ada masalah yang dilihat, dihadapi, jangan ragu untuk disampaikan.
sehingga pusat bisa paham mencatat dan memberikan jalan keluar, termasuk yang di daerah-daerah juga bisa semakin sinergi antara daerah dengan pusat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani. Hidup. Nelayan. Hidup. Hidup ibu-ibu. Hidup. Hidup bapak-bapak. Karena kalau bapak nggak hidup, ibunya sedih. Para balai perwakilan Pemda, khususnya mewakili ibu dan bapak saya, kita minta BIMTEK hari ini semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Jadi potensi kepiting itu kepiting beneran atau kepiting bohongan? Saya berkali-kali kesini belum pernah dikasih lihat kepitingnya. Termasuk buat Pak Dani nih. Ini Pak kepitingnya Pak. Kalau dimasak enak ya. Jadi demikian. Hal yang utama, persoalan kalau aspirasi saya di bidang pertanian, di bidang kelautan enggak terlalu masalah. Intinya adalah seluruh aspirasi saya 100% ditentukan oleh masyarakat yang akan berkomunikasi langsung dengan tim-tim kita di sini. Nah, di setiap kabupaten ada koordinator kabupaten, ada Pak Alias, ada Busro, ya, ada Depan Tani yang akan mengawal aspirasi bapak sekalian, mengawal aspirasi saya, yang tetapi pesan saya, setiap aspirasi saya yang sudah diterima dirawat dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa membantu masyarakat, bisa meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas para nelayan. Demikian, terima kasih. Baik, demikian untuk sesi tanya jawab dengan Pak Daniel Johan, Komisi 4 DPR RI. Untuk selanjutnya kita foto bersama dengan Bapak Daniel Johan dengan Bapak Dani sampai ke depan. Menghadapnya ke Saya ke Kayong itu biasanya daerah Patan, Ranto Panjang, Penjalaan, kemudian Batu Barat, kemudian Nipah Panjang, Batu Baja, termasuk Pulau Maya. Pulau Maya itu antara Kamboja yang sampai Lestari, nah yang sekitar sini memang gambutnya tipis-tipis gitu ya, jadi nggak luas, yang luas memang mangrove-nya. Nah, tapi tidak apa-apa. Beberapa BIGM itu dulu dibentuk presiden Pak, tahun 2016. Tugasnya ya salah satunya bagaimana kita menjaga gambut. Tapi berakhir tahun 2020. Nah, karena tampaknya Pak Jokowi melihat BIGM ini penting karena sering ketemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, tugas kita ditambahi sampai tahun 2024 melalui ya Perpres ya peraturan presiden. Jadi sampai tahun 2024 tidak hanya gambut saja tapi mangrove. Kenapa dua ini yang diminta Pak Jokowi? Karena biasanya gambut itu ada di tengah, di pinggirnya, di pesisirnya itu dilindungi mangrove, kan gitu. Kalau mangrove-nya rusak, biasanya gambutnya ikut kedorong rusak Pak. Nah ini
satunya dia itu isinya itu 90% itu air. Jadi air hujan yang turun itu disimpannya di gambut. Halo ibu-ibu. Halo. Pernah mencuci piring? Nah, kalau mencuci piring biasanya pakai apa? Alatnya untuk gosok biasanya pakai apa? Nah, spon. Sponnya ibu-ibu yang harga 1.200 itu. Kalau kita beli itu kalau kita taruh langsung di embernya untuk cuci piring, terus dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Enteng yang berat? Berat. Isinya apa? Air. Itulah gambut. Jadi sebetulnya gambut itu isinya kalau ditaruh gitu di dalamnya itu isinya air dari sononya. Tuhan menciptakan gambut itu pasti suatu keberkahan. Nah kalau isinya air itu sedikit saja isinya itu mungkin ada daun yang jatuh, ya, semak ranting itu tertimbun di dalamnya dan hanya sedikit ya tanah. Jadi 90% itu memang isinya air. Kemudian karena kita datang, orang-orang tua datang ditaruh di situ, butuh menanam, maka mulailah kita harus mengeringkan. Ya Pak ya, dibuatlah parit-parit kecil dulu, kan gitu ya. Saluran-saluran memang butuh, gitu. Nggak sadar kita, air keluar. Kan gitu, air keluar terus, yang hujan datang, yang nyimpennya yang disimpan tadi itu dibelah. Ibarat kata tangan saya dibelah, yang keluar darah menuju ke bawah. Lama-lama terkumpul akan kebuang di mana? Sungai. Jadi gambut itu selalu dibatasi oleh 2 sungai. Sungai Patang, Sungai Rantau Panjang. Sungai Siduk, Sungai Rantau Panjang. Mana lagi yang sungai-sungai? Sungai Durian, Sungai Walang. Jadi di dalamnya itu mesti ada 2 sungai. Ya. Nah kita nggak sadar kering gitu ya, dikeringkan karena pengen tanam. Itulah kebutuhan manusia. Ya. Paling 3 meter, 4 meter ya. Kita lupa. Nah lama-lama gambut ini kalau musim kemarau airnya habis, nggak ada air, maka sponnya ini yang tadi harus hidup dengan air, lama-lama dia kering. Nah coba ibu yang spon yang lama nggak dipakai itu taruh kembali ke air, hitung 1 menit, ternyata dia diangkat nggak mengandung air, jadi dia nggak bisa lagi Pak menghisapnya, ya. Jadi nggak mampu lagi spon yang tadi sebetulnya bisa menghisap karena ditinggalkan kering terus menerus, lama-lama dia nggak mampu lagi, nggak punya kekuatan menghisap. Nah apa yang terjadi? Isinya rongga udara yang tadi isi air itu berisi udara, lama-lama dia akan kompok. Lama-lama kan kita tuh ada kekuatan tuh, ada rumah, ada jalan, ada apa-apa. Lama-lama ini akan turun. Yang disebut dataran kita, tanah kita ambles. Ambles dulu. Bagaimana cara melihatnya kita ambles ini? Banyak kelapa. Mungkin Mas ini udah umurnya berapa? 32 tahun, atau ibu mungkin 40 tahun, ada yang 5 tahun, 50 tahun tinggal di sini. Pohon kelapa dulu itu akarnya di bawah tanah. Mungkin sekarang kalau kita lihat akarnya nongol di atas. Itu bukan akarnya yang tumbuh, tapi kita nggak sadar. Gambut kita sudah nggak sadar kita. Dataran kita mulai
kita sadari. Kan gitu. Nah air hujan makin tidak tentu Pak. Kadang hujan terus. Di Pulau Maya nggak pernah banjir, sekarang Pulau Maya banjir. Kenapa? Karena ternyata di atas bagian atas ya, rata-rata gitu. Masyarakat tinggalnya di sekitar bawah, gambutnya di agak atas. Sana mulai ada saluran, menggenang airnya diluncurkan ke bawah. Tambah air hujan, tambah pasang dari sungai. Nah lama-lama gambutnya nggak mampu nyimpan. Jadi air yang di atas turun ke bawah, nggak bisa disimpan gambut, terkumpul di bawah. Akhirnya kemarin saya di Sintang juga begini, cerita kilas. Ya. Nah apa yang harus kita lakukan tadi? Satu, mangrovenya dijaga. Tadi Pak Darian nyampaikan, gambut di Kayong itu catatan saya bagus-bagus Pak. Gambut mangrove di Kayong Utara itu termasuk kerapatan lebat. Ini yang menjaga salah satunya dari pasang surut tadi. Ya, kalau tadi ada aliran dari mana? Dari sungai melimpas, itu mungkin sekarang di posisinya itu nggak ada terbuka sekali, nggak ada pohon-pohon seperti ini. Jadi air yang sungai campur dengan laut balik ke daratan. Pada saat posisi pasang, ternyata nggak ada yang mencegah. Pohon-pohonnya mungkin sudah tua, mati, ya. Nggak ada lagi yang menghalangi. Semuanya lari ke depan semua, ke pinggir jalan. Itu campur antara air sungai, air laut. Makanya ada rasa asin. Coba ditengok, apakah dulunya itu ada tanaman-tanaman penghalangnya. Biasanya di dekat sungai itu ada mangrove-nya. Dulunya Pak. Ya tadi saya ada sudah bilang Pak, itu di Lembah. Desa Pasar Bangi, bisa dicari di YouTube. Masyarakatnya itu tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Karena apa? Pasangnya besar masuk ke rumah-rumah. Mau nanam kena air pasang semua. Sekarang mereka nanam. Itu testimoninya. Kita videokan dan dibuat-buat. Namanya Desa Pasar Bangi, sekarang bisa bercocok tanam. Ya. Karena sudah ada penghalangnya. Nah sekarang di sini mangrove-nya masih bagus Pak, lebat-lebat. Nah itu kira-kira kita harus atur. Yang jarang-jarang tadi Pak Daniel sampaikan, kalau belum ada program nanam, di mana lokasinya bisa disampaikan, nanti kita survei. Apakah itu ada pasang yang besar sehingga bisa nanti kalau ditanami bisa nyerang ke tanaman mangrove. Tapi itu salah satunya. Mangrove itu sendiri dia menahan terjangan pasang. Yang kedua, mengurangi salinitas tadi, rasa garamnya. Nah, jadi gambut di sini ada kombinasi ya. Gambut di Kayong itu di Pulau Maya, Sempoti, Simpang Belir, Sukadana aja ada. Sekitaran Riam Brasa, Sedahan Jaya, Sejahtera, ya, Simpang 3, Pampang Harapan. Mungkin ada yang sebagian, ada sebagian yang tidak. Ya, ada Teluk Batang, ya, Simpang Hilir, Seponti, ada nggak Seponti ya? Sukadana juga kurang lebih Kayong Utara itu 132.000 luas. Kemudian yang gambutnya juga, yang mangrove-nya juga cukup luas. Salah satunya luasannya yang tadi, yang lebat, memang bagus. Jadi potensinya, ya harapan kita yang lebat-lebat ini jangan ininya dijaga dulu, ya dijaga. Yang terlalu lebat mungkin bisa dikurangi, tapi jangan sampai habis. Nah nanti kalau pasang lepas langsung itu masuk. Nah inilah gunanya mangrove, termasuk mengurangi tadi disampaikan pasangnya
Dulu saya nanya juga orang di Pulau pernah banjir enggak Pak? Ya ternyata ya tadi itu, ternyata bagian atas mulai banyak dibuat saluran, ya mangrove-nya juga mulai dikurangi. Air ini masuk ke pemukiman semua, ya pemukiman semua. Ditambah daratan kita turun lebih rendah atau sama dengan sungai, maka gampang sekali pasang itu sampai ke rumah kita. Nah, harapannya satu yang kita bisa lakukan yang jarang-jarang ada potensi-potensi yang bisa ditanami mangrove, itu bisa ditanami mangrove. Yang tebal-tebal tolong dijaga dulu agar pasang-pasangnya itu tidak masuk langsung. Yang kedua tadi tambak, ya kita juga berusaha Pak menata tambak dengan mangrove ini. Ada banyak yang bilang tambak itu tidak bisa jalan bareng dengan mangrove, padahal banyak juga sejak ada tambak itu banyak kepitingnya malah bagus. Ya, tinggal pengaturannya, bagaimana salinitasnya, daratnya, ya keasamannya itu siapa. Nanti beberapa sudah saya catat. Tadi itu Bapak Ibu tentu kita harus kerja bersama, ya. Bagaimana menjaga mangrove ini? Satu, perlindungan abrasi. Yang kedua, ditata nanti biar tambak-tambak itu aktif, bisa menghasilkan. Adakah potensi lain di mangrove? Nah, ini sedang kita cari juga Pak. Ya. Selama ini kan potensinya kayu, padahal bisa, ya bisa dikembangkan macam-macam. Ada kemarin pewarna alam Pak, jadi daunnya saja yang dipakai pewarna alam untuk batik dan sebagainya. Batik-batik ini bisa dipakai pewarna alam. Ya, sirup mangrove itu juga sedang kita kembangkan. Nah, ini mungkin nanti kawan kita yang dengan bersama dengan BPD sudah coba lihat. Nah, kita minta tolong lokasi-lokasi yang potensi, ya disampaikan. Sehingga saya ada yang tidak semua lokasi kelihatan bisa ditanami Pak. Ternyata ombaknya terlalu besar. Nah, itu pasti harus ada tindakan sebelum ditanami. Nah, kira-kira sehingga itu yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan saluran-saluran di atas itu airnya biar nggak turun. Itu biasanya salurannya ditahan dengan apa ya? Bukom-bukom apa namanya? Tanggul dan sebagainya. Saluran-saluran yang dari atas turun ke bawah, di atas mestinya ditahan sehingga volume air nggak jatuh semua ke pemukiman. Nah, kalau pasang ini yang harusnya pilihannya ada pemecah ombak. Kalau mau ya mulai ditanami mangrove. Tapi mangrove tumbuhnya lama Pak Zadi, bisa harus 3 tahun dan sebagainya. Nah, banyak yang pakai pemecah pasangnya itu dengan bambu dan sebagainya. Sak-sak semen ditaruh itu juga bisa. Karena kalau beton kan terlalu mahal, ya anggarannya nggak masuk Pak. Nah, itu juga bisa kita lakukan dulu. Nah, sehingga tadi itu dulunya sawahnya bisa ditanami, sekarang nggak bisa ditanami. Salah satunya mungkin dulu belakang bapak rumah itu ada tanaman yang menjaga pasang nggak sampai. Nah, itu juga mulai ada yang mati, jadi bapak perlu nembang. Akhirnya los, masuklah ke semuanya. Ditambah daratan kita makin rendah. Nah, jadi hati-hati, mungkin bapak ibu harus tengok. Kalau beli tanah atau kalau bangun rumah, kita lihat langganan banjir atau tidak. Di belakang itu los atau tidak. Los itu artinya kosong atau tidak. Nah, kalau los, kemungkinan ya pasangnya tinggi, apalagi cuaca sekarang ini tiba-tiba malam-malam mungkin kita kebanjiran Pak, karena pasang masuk. Kan nggak harus pagi seperti ini pasang itu, tergantung bulan apa dia. Nah, tiba-tiba masuk itu pasang. Nah, salah satunya ada adaptasinya kita, rumah ada dengan panggung. Ya, saya kemarin perjalanan dari Ketapang ke sini saya lihat kanan kiri jalan itu juga sudah pasang masuk. Nah, di belakang sana memang sudah ada tanaman, tapi kalau pasangnya besar
aspal antara jalan raya ya, itu juga mulai ya. Jadi salah satunya bagaimana kurang ya. Nanti mungkin saya share ke Pak Adi atau Mas film di Pasar Baru, bagaimana masyarakat sana kesulitan. Dulu kami tidak bisa nanam karena pasarnya masuk Pak. Desanya Pasar Baru, selalu ada pasar yang masuk ke lokasi desa itu, asin. Habis itu terjangan sampah. Nah mereka mulailah swadaya nanam 5 hektar, 1 hektar. Akhirnya pemerintah masuk beri bantuan nanam dan sebagainya. Akhirnya tadi itu makronya itu jadi pemecah pasarnya. Pasarnya tidak sampai masuk ke pemukiman. Ya memang butuh waktu, butuh kerjasama. Tapi itulah kenapa? Karena lokasi-lokasinya itu bukan kawasan hutan. Banyakan dimiliki orang. Namanya area penggunaan lainnya APL yang punya orang tadi. Nah mereka kan ada yang butuh kayu bakar, ada yang butuh kayu macam-macam untuk rumput dan sebagainya. Nggak sadar kaki habis. Nah baru kerasa setelah puluhan tahun. Setelah puluhan tahun bencananya baru datang. Ya pasang tadi, garam masuk, air nggak bisa digunakan, ya banjir masuk. Harapannya kita bisa mulai dari kita sendiri. Ya nanti yang tambah tadi mungkin kita bisa tengok seperti apa kondisinya. Kami memang masih menguji coba Pak area-area skala kerjasama dengan kampus-kampus. Bagaimana ini tambah dengan mangrove ini bisa berjajar beriringan, jadi menghasilkan ya ada udang, induk, ada kepiting, bakau, tapi makronya bagus. Ada wisata ya, dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana pentingnya gambut dan mangrove tadi. Dua ini dimiliki Kayong. Meskipun kondisinya ya ada yang rusak, ada yang bagus. Mungkin itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jani. Apa ikan dia nak? Tak nanti mau pegang. Dapat siapa? Gila. Kalau dia udah tumbuh, misal dia memang udah pas.